kami pegang janji-Mu Tuhan pagi ini, bahwa Engkau yang akan mengenyangkan hidup kami, Engkau yang akan memelihara hidup kami sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau menempel di kaki-Mu Tuhan, kami mau bersandar sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Pada saat hari ini Tuhan izinkan kami bersama jemaat Tuhan di tempat ini untuk kami bawa pergumulan buat gereja kami Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk kegiatan gereja kami 1 minggu yang akan kami jalani Tuhan. Kami rindu Bapa apa yang kami lakukan bukan karena rutinitas semata Tuhan, tapi karena kami rindu Bapa. Kami rindu untuk kami berjumpa dengan Engkau. Kami rindu untuk bertatap muka dengan Engkau Tuhan. Berkati hati yang mau menyembah kepada kami Tuhan. Berkati hati yang mau taat kepada kami ya Tuhan. Supaya hidup kami hari demi hari dipelihara oleh Tuhan. Hari demi hari boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Biar Engkau juga urap. Engkau tahu akan keterbatasan mereka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan memampukan mereka. Bapak yang baik, pagi ini kami juga berdoa. Buat event kami yang masih ada di tahun ini Bapak. Dalam waktu dekat ini Bapak kami akan mengadakan ibadah 17-an Tuhan. Dan sekaligus juga ibadah raya Tuhan, kami juga serahkan tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk panitia tahunan Tuhan, khususnya bagian acara yang sudah menyusun acara sedemikian rupa Tuhan. Kami serahkan tangan kuasa-Mu Bapak. Tuhan urapi Tuhan juga memberkati supaya acara ibadah raya dan juga 17-an Tuhan sungguh-sungguh dirawat oleh Tuhan. Jemaat punya antusias untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk persiapan Natal, kami juga serahkan tangan kuasa-Mu. Walaupun masih jauh Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan cukupkan segala kebutuhan kami, baik buat gereja kami maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan akan cukupkan. Bapak pagi ini kami juga berdoa untuk pembangunan gedung sekolah minggu Tuhan. Kami terus bersyukur kepadamu Bapak, karena berkat-Mu yang selalu baru mengalir buat pembangunan gedung sekolah minggu Tuhan. Hingga sampai jadi sekarang ini Tuhan, oleh karena kekuatan-Mu Bapak. Dan kami juga percaya Tuhan akan menyempurnakan sehingga akan menjadi indah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami pagi ini berdoa buat hamba-Mu bersama keluarga Tuhan, kami juga serahkan tangan kuasa-Mu. Tuhan urapi, Tuhan berkati hamba-Mu Bapak, karena hamba-Mu juga manusia biasa penuh dengan keterbatasan dan tidak kemampuan. Tapi kalau Tuhan mau pakai hamba-Mu, biar Tuhan urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Bapak, dan biar Tuhan akan mengurapi sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu, apa yang dilakukan hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan Tuhan, itu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat kebersamaan kami antara majelis, jemaat, hamba-Mu dan juga panitia tahunan Tuhan. Biarlah Tuhan satukan kami dalam kasih Kristus, untuk kami saling melengkapi, untuk kami saling menguatkan, untuk kami saling mengingatkan satu dengan yang lain ya Tuhan. Bapak yang baik, pagi ini kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang mengalami lemah tubuh Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami, memberikan kesembuhan kepada mereka, memberikan jamahan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sehat kembali, mereka bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Mereka yang sakit secara rohani Tuhan, kami juga serahkan tangan kuasa-Mu. Tuhan akan jamah hati mereka, jangan biarkan mereka terus mengeraskan hati, tetapi biarlah lemah lembutkan hati mereka, agar mereka punya kerinduan bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa, apapun yang Tuhan izinkan untuk kami kerjakan oleh tangan kami, biar Tuhan akan memberkati, sehingga apa yang kami lakukan, boleh kami lakukan dengan hati yang penuh sukacita. Sahabat-sahabat kami yang bekerja di luar kota, di luar pulau, bahkan yang ada di luar negeri Tuhan, kami juga serahkan tangan kuasa-Mu, Engkau yang akan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, pagi ini kami juga berdoa buat anak-anak kami masih di bangku sekolah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur padamu Bapak, karena Engkau terus memelihara bagi anak-anak kami. Mereka yang mencari sekolah Tuhan, Tuhan siapkan. Mereka yang naik kelas Tuhan juga siapkan di tempat yang baru Tuhan. Kami bersyukur Bapak, dan terus Tuhan memberkati akan masa depan mereka, pergaulan mereka, dan yang diperuntukkan mereka Tuhan. Kami juga serahkan tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak kami di surga. Pagi ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan tangan kuasa-Mu, sementara akan mengadakan pemilihan pilkada secara serentak. Tuhan juga akan memberkati agar semuanya berjalan dengan lancar, dan rencana pelarian dari Bapak Jokowi kepada Pak Prabowo Tuhan, kami juga serahkan kuasa-Mu.
Engkau yang akan memberkati ya Bapa, agar bangsa kami menjadi bangsa pilihan dari Tuhan. Hujan pertobatan boleh terjadi tengah-tengah bangsa kami, karena umat Tuhan yang selalu berseru buat bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau pagi ini Bapa, kami boleh bawa persembahan kami. Sucikan dan kuduskan akan persembahan kami pagi ini Bapa, supaya persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkat-Mu yang masih ada di tangan kami berdoa berkati hikmat kepada kami, untuk kami selalu mencukupkan berkat yang ada, terlebih untuk kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pagi ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mengagungkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami pagi ini Tuhan, boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap persembahan kami juga berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa salawat kami. Pagi ini yang jauh daripada sempurna, semuanya kami serahkan tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus sendiri yang terus memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami. Ibu, shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Biarpun cuaca dingin, tapi bila hati kita enggak dingin gitu ya. Hati kita tetap hangat dan tetap menyala-nyala untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Baik, kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal 13. Ya, kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-20 dan 21. Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21. Akan saya bacakan begini firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus. Apa jadinya kalau kita yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah mendengar Injilnya, tetapi tidak mendapatkan pengajaran-pengajaran seterusnya, hanya percaya cukup. Kalau itu yang terjadi, saya percaya bahwa umat Kristen tidak kuat. Kenapa? Karena tidak ada memperlengkapi dirinya atau dilengkapi dirinya orang percaya itu dengan kekuatan Tuhan. Pasti kita gampang sekali meninggalkan iman. Gampang sekali kita tidak setia lagi kepada Kristus. Tadi malam saya menyampaikan firman kepada anak-anak muda-mudi remaja. Saya bertanya kepada mereka, ada hal yang dibutuhkan manusia dari zaman dulu sampai sekarang yang tidak pernah lengkang dari kebutuhan itu adalah setia. Setiap orang butuh kesetiaan. Tuhan juga menuntut kita adalah setia. Tetapi untuk mendapatkan kesetiaan itu sulit, susah. Kalau kita baca di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6, susah untuk mendapatkan tentang kesetiaan. Seharusnya di dalam gereja lah orang-orang yang setia, seharusnya. Tapi kenyataan enggak. Banyak orang yang di dalam gereja sudah katakanlah mendengarkan Injil Yesus Kristus, tapi kenyataan banyak orang yang tidak setia. Gampang sekali meninggalkan imannya, gampang sekali enggak setia kepada Tuhan. Itu banyak.
Baik hamba Tuhan maupun jemaat biasa banyak yang tidak setia. Saudara kami kasihi, kalau kita punya tanaman, enggak kita rabuk, enggak kita pupuk, enggak kita rawat, jelas tanaman itu tidak akan tumbuh dengan baik. Kalau kita nanam lombok kalah, tanam saja sudah. Terus ditinggal, nggak pernah diendangi, nggak pernah dirawat. Pasti pohon lombok itu, cabai itu, ya bisa buah, tapi buahnya mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu terjadi. Seringkali saya juga demikian, hanya tanam saja sudah tinggal gitu ya. Termasuk dengan punya apokat, nggak pernah dirabuk, ya sudah tanam besar, ya sudah besar, tapi hasilnya kurang memadai. Karena kurang perawatan. Berbeda dengan Pak Budi Sambas, belimbingnya buahnya besar-besar, dan juga mungkin yang lain juga yang dirawat, pasti akan menghasilkan yang luar biasa. Karena dirawat. Sama Bapak Ibu, hidup kita, iman kita tanpa kita rawat, tidak mungkin kita bisa dapat apa-apa. Bisa-bisa kita ke sana gereja, ngapain di gereja? Nggak usah kita baca firman, ngapain baca firman? Akhirnya kita sudah katakanlah nggak bisa percaya lagi kepada Tuhan, meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Itu. Terima kami kasih. Melakukan kehendak Tuhan adalah hal yang sangat teramat penting bagi kita. Karena Tuhan itu menginginkan kita untuk kita bisa melakukan kehendak-Nya. Jadi orang percaya itu harus melakukan kehendak Tuhan. Timbul suatu pertanyaan, bisa enggak kita melakukan kehendak Tuhan? Tanpa kita dilengkapi, tanpa ada kuasa. Angelamun. Kita bisa melakukan kehendak Bapa, kita bisa melakukan kehendak Yesus Kristus kalau kita dilengkapi dengan kuasanya, dilengkapi oleh ajaran-ajaran Yesus Kristus. Itu baru kita bisa mampu. Kalau saya pribadi tidak mungkin. Pribadi kita adalah pribadi yang lemah, pribadi yang gampang ngelewor gitu. Tetapi kalau kita diberikan dengan kekuatan Tuhan, dilengkapi dengan Tuhan, jelas kita akan mampu. Sehingga pada hari ini temanya adalah Tuhan Yesus memperlengkapi kita. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita agungkan, Dia yang akan memperlengkapi kita. Penulis kitab Ibrani di ayat yang kita baca tadi menjelaskan bahwa Allah adalah Allah di dalam Yesus Kristus punya inisiatif. Ya, aku akan memperlengkapi di ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Dia atau kehendak-Nya, kehendak Tuhan. Jadi Kristus yang kita sembah, Kristus yang telah memanggil kita, itu memperlengkapi kita. Itu inisiatifnya dari mana? Dari Dia, bukan dari kita. Karena Dia sadar bahwa orang yang percaya, hanya cukup percaya, tidak bisa untuk bisa melakukan kehendak-Nya. Tidak mungkin bisa melakukan firman dengan segenap hatinya. Sulit, susah. Sehingga Dia sadar dengan itu, Dia punya inisiatif. Wes, anak-anakku yang percaya itu akan kulengkapi. Lengkapi. Bapak Ibu yang kami kasih, kita perlu bangga loh. Kalau yang memperlengkapi itu, yang segala yang supaya kita bisa melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia, itu enggak main-main loh. Bukan pendeta loh. Dikatakan di situ Allah sendiri yang turun tangan memperlengkapi bagi anak-anaknya. Kalau kita membaca di ayat 23 katakan, maka Allah damai sejahtera
oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang memperlengkapi itu adalah Allah sendiri yang sebagai sumber damai sejahtera. Jadi dia turun tangan, dia sungguh-sungguh ingin memperlengkapi kita. Allah yang penuh damai itu turun tangan memperlengkapi kita, sehingga kalau dia sumber damai, maka kita yang dilengkapi pasti ada damai sejahtera. Dan tidak itu saja, tapi dia juga adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Kalau dia Allah yang penuh dengan kuasa, maka kita akan diberikan kuasa. Allah yang memperlengkapi kita adalah Allah sebagai gembala yang agung. Jadi gembala itu adalah dia mengutamakan domba-dombanya. Dia memperhatikan domba-dombanya. Jadi kalau kita diperhatikan Tuhan, baik memperlengkapi hidup kita dan juga apa yang dibutuhkannya, saya percaya dia gembala yang agung, selalu dia mencukupkan, memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Kalau kita punya anak, punya cucu, pasti akan mencarikan sekolah yang favorit, sekolah yang mungkin yang punya nama, ya, punya katakanlah nilai yang baik. Gak mungkin akan dia sekolahkan yang asal-asal sekolah. Enggak. Pasti mencari sekolah yang punya mutu yang tinggi. Sehingga pada waktu anak kami yang kedua si Eka itu, wes dah sekolah anak ini ya apik lah gitu. Enggak, masih kalah dengan Serengat lah gitu. Dia cari yang karena punya tantangan tersendiri, dia mencari sekolah SMP di SMP 1 Serengat. Karena memang grade-nya lebih tinggi di sana daripada di sini. Waktu itu. Ya, dia mencari tempat yang sungguh-sungguh kepingin katakanlah orang-orang yang mendidiknya adalah orang-orang yang punya potensi yang luar biasa. Jadi kita perlu berbahagia loh. Kalau hari ini Tuhan mengatakan aku mau memperlengkapi kamu, dia memperlengkapi siapa? Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan yang sebagai sumber anugerah. Sumber damai sejahtera, dan dia juga gembala agung. Itu memperlengkapi kita. Betapa luar biasa kalau dia Allah itu yang kita percaya di dalam Yesus sebagai sumber damai sejahtera itu memperlengkapi kita. Tuhan tuh kepinginnya adalah kita berubah. Cara pandang kita berubah, bukan cara pandang yang dulu, tapi cara pandang seperti yang dipikirkan oleh Tuhan. Supaya kita berubah, mengerti tanggung jawab untuk katakanlah mau melakukan kehendak-Nya, bukan kehendak pribadi kita, tapi kehendak Tuhan. Ya. Jadi dia itu kepingin dia orang-orang yang dicintai, yang telah dipanggil itu bisa berubah. Seperti pujian tadi, ubah hatiku. Itu yang keinginan Tuhan. Itu yang diharapkan terjadi dalam kehidupan kita. Bila hari ini kita membuka hati kita, izinkan Tuhan itu memperlengkapi segala yang dibutuhkan dalam hidup kita, supaya kita berjalan seiring dengan Dia, berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, supaya kita bisa berjalan dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita nggak dilengkapi, nggak bisa kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nggak mungkin kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena kita belum diubah, belum dilengkapi dengan benar-benar oleh Tuhan.
Oleh karena itu Bapak Ibu, izinkanlah kita membuka diri. Tuhan, aku buka hidupku untuk Engkau. Lengkapilah. Kalau orang sudah dilengkapi dengan kekuatan Tuhan, sudah dilengkapi dengan segala yang dibutuhkannya, dan saya percaya pribadi kita sudah diubah. Cintanya dengan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Walaupun mungkin rumahnya jauh, sudah tua sekalipun, aku mau nyang ning gereja. Aku mau bertemu dengan Tuhan. Aku mau dilengkapi Tuhan lebih dalam lagi. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Kami kasih, itu yang orang-orang yang katalah yang sudah dilengkapi, itu hatinya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke gereja ini bukan untuk menyenangkan hati saya loh, untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Sungguh, Tuhan itu akan tersenyum dan melihat Bapak Ibu Saudara semua datang dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh biarpun cuaca dingin. Ya. Tetapi kalau sudah katakanlah mau menyenangkan hati Tuhan, tidak pandang itu dingin. Aku terjang itu dingin itu. Aku melangkah berjalan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita katakanlah tidak ada rasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi orang yang sudah dilengkapi sama Tuhan pasti memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan. Itu. Jadi itu yang harus kita jalani Bapak Ibu. Memang untuk mengikut Tuhan itu memang berat. Untuk menjadi anggota keluarga Tuhan itu memang susah. Tetapi saya percaya kalau sudah dilengkapi sama Tuhan, akan menjadi mudah karena ada kekuatan, ada kemampuan. Ya. Baik, sebelum saya lebih melangkah lagi tentang memperlengkapi, akan saya jelaskan dulu arti memperlengkapi. Ya, istilah memperlengkapi itu adalah memiliki makna yang sangat dalam. Memperlengkapi itu adalah memberikan kemampuan, menyempurnakan. Jadi kalau Allah mengatakan aku akan melengkapi kamu, itu dengan katanya aku akan memampukan kamu, aku akan menyempurnakan kamu. Sehingga ada kemampuan yang dulunya kita nggak mampu untuk melakukan itu, tetapi dengan diberikan kekuatan oleh Tuhan, dilengkapi Tuhan, itu dimampukan. Ya, selama 2 hari ini saya di WA sama satu jemaat. Dia mengatakan, Pak, aku sangat sakit hati, begitu. Karena aku sudah susah payah, kerja keras untuk keluarga. Tapi apa yang aku lakukan, semua tidak ada artinya. Aku sakit hati. Saya bilang dengan dia, Mas, tenangkan dulu. Ya, tenangkan dulu. Coba kamu pandang kepada Tuhan. Coba kamu ambil Alkitab, baca Alkitabmu. Kalau kamu memikirkan tentang persoalanmu itu, dan kamu akan merasakan sakitnya lebih dalam lagi. Kamu nggak sanggup akhirnya. Bisa percaya dengan kamu banyak bersimpu di depan Tuhan, kamu baca firman Tuhan, dan kasih ayat firman Tuhan, baca itu, renungan firman, bacaan itu. Dan kalau bisa, kalau kamu sudah tenang pikiranmu, lepaskanlah pengampunan, walaupun itu berat. Lepaskanlah damai sejahtera Allah kepada keluargamu. Dia bilang, makasih Pak. Mari muncul lagi. Wes Pak, aku nggak kuat aku.
Karena posisi jauh, saya nggak mungkin ke sana, nggak mungkin karena jauh. Sehingga saya kuatkan dia supaya dia semakin hari semakin Anda dapat dilengkapi sama Tuhan. Karena kami kasih. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dilengkapi Tuhan, ada persoalan, sudahlah. Mungkin itu berat. Ya sadar juga, saya tahu Pak bahwa karena saya sudah percaya dengan Yesus, cerai pasti nggak diizinkan kan, begitu. Betul, nggak diizinkan. Jangan bilang cerai begitu. Coba pikirkan dengan baik, kasihan anak-anakmu begitu. Sudah kami kasih. Ini sesuatu yang berat bagi dia. Saya katakan, percayalah bahwa Tuhan yang mempunyai segala sesuatu itu akan memperlengkapimu, memberikan kekuatan kepadamu. Kedagingan memang sakit kalau terluka, bisa terluka. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, luka-luka hati kita akan dibalut sama Tuhan. Karena dia dilengkapi sama Tuhan, dimampukan sama Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga kita mampu, walaupun itu susah, sulit, tapi kita dimampukan untuk melakukan itu. Nah, kami kasih. Itu yang seringkali terjadi kan. Seringkali terjadi dalam hidup kita, diperhadapkan dengan persoalan. Diperhadapkan dengan kesusahan. Kan firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah kamu senantiasa dalam segala hal. Tapi kalau mendapatkan kesusahan, penderitaan, untuk tersenyum bisa enggak? Agak sulit kan? Tetapi kalau kita disempurnakan oleh Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, sehingga kita kuat. Kuat dalam menghadapi segala tantangan kehidupan, kesusahan sekalipun. Masih bisa tersenyum. Masih bisa tersenyum. Apakah saya nggak pernah mengalami kesusahan? Pernah mengalami Bapak Ibu. Tapi saya belajar untuk bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga saya masih katakanlah bisa senyum kepada siapa, walaupun ada kesusahan. Tapi saya masih tersenyum, ada sukacita. Kenapa? Karena Tuhan memampukan, Tuhan menguatkan, menyempurnakan. Percaya itu. Memang secara daging kita nggak mampu, nggak sanggup, tetapi dengan kuasa Roh Tuhan memampukan kita untuk bisa melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti tadi jemaat yang WA saya, secara daging dia nggak bisa ngampuni itu, istrinya nggak bisa mengampuni itu. Tetapi saya katakan, jangan kata kedaginganmu, kamu sudah diubah sama Tuhan loh. Kamu sudah diberikan perlengkapan oleh Tuhan loh. Firman Tuhan itu ada dalam hidupmu. Roh Tuhan ada dalam hidupmu. Itu yang memampukan kamu bisa melepaskan pengampunan. Kami kasih, daging memang lemah. Tapi roh itu kekuatan sangat luar biasa. Jadi izinkanlah Tuhan itu mengontrol kita, memampukan kita, sehingga kita dalam menghadapi segala tantangan kehidupan, kita siap, tidak akan goyah, kita tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu tidak akan berubah. Kenapa? Karena Kristus sudah memperlengkapi, menyempurnakan tadi. Yang kedua, makna yang kedua adalah gini. Menyediakan apapun yang diperlukan untuk dapat melakukan tugas yang diberikan. Jadi Tuhan itu tidak hanya memberikan kemampuan, menyempurnakan, tapi Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia sebagai Gembala yang agung, Dia juga akan menyediakan apapun yang dibutuhkan. Itu. Sehingga kita bisa melakukan segala tugas yang diberikan kepada kita.
Contoh, saya sendirilah. Apakah saya enggak sedih pada waktu ditinggal istri? Sedih sekali. Tapi saya enggak saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, saya enggak menangis kepada di depan. Enggak. Tapi saya di kamar saya menangis. Saya sedih sebetulnya. Tetapi di luar itu saya tetap kuat, masih bisa tersenyum, masih bisa melayani. Kenapa? Karena Tuhan melengkapi dalam hidup saya. Saya mampu, dimampukan Tuhan. Dan apa yang saya Tuhan akan menyediakan segala yang diperlukan untuk tugas dan tanggung jawab yang saya lakukan. Dan saya punya pengharapan gini, Tuhan, aku harus bisa menyelesaikan tugasku sampai aku emeritus. Bukan berarti setelah emeritus aku gak melakukan, tetap melakukan pekerjaan yang masih bisa aku lakukan. Itu yang saya harapkan terjadi, supaya Tuhan memampukan dan mencukupkan segala yang aku butuhkan. Dan sampai hari ini saya tetap percaya Tuhan akan mencukupkan segalanya. Itu. Jadi dalam Bapak Ibu juga punya prinsip yang sama. Kalau Tuhan sudah melengkapi dan Tuhan sudah menyediakan, percayalah apa yang dibutuhkan Bapak Ibu, percaya Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Serahkan pada Tuhan aja. Dia kan sebagai sumber damai, sumber berkat kan. Tuhan pasti akan menolong kita. Kalau kita curhatnya kepada orang lain, belum tentu orang lain itu memberikan solusi yang terbaik, belum tentu. Tetapi kalau kita curhatnya kepada Tuhan, tahu ya, kalau Tuhan sudah memberikan tugas dan tanggung jawab bagi saya untuk melakukan pekerjaan Tuhan di kota ini, saya percaya Tuhan akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhanku. Itu. Dan mungkin Bapak Ibu sama. Ceritakan kepada Yesus. Seandainya anak-anak yang kata sekolah butuh dana kan, yang kuliah butuh dana juga. Kalau dalam keadaan terjepit, mau kepada siapa kita? Hanya pada Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. Dia yang melengkapi, menyempurnakan dan mencukupkan, menyediakan, itu Tuhan. Oleh karena itu, nangisnya kepada Tuhan. Itu. Jadi, jangan kepada yang lain. Percayalah itu. Jadi, makna dari melengkapi itu sangat dalam. Dan kita patut bersyukur yang melengkapi kita bukan orang, tapi Allah yang punya tanggung jawab dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bersandarlah, percayalah kepada Dia. Dia akan dia akan menopang, menolong dalam segala hal dalam kehidupan kita. Apa tujuannya? Tujuan Allah memperlengkapi kita. Pasti ada tujuannya kan, nggak mungkin Allah hanya melengkapi biskono karmu, buat gopo terserah. Enggak. Tuhan melengkapi kita tuh punya tujuan. Ya, dalam satu katakan, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus dan seterusnya. Jadi untuk bisa melakukan kehendak-Nya, melakukan yang baik, berkenan kepadanya. Itu tujuannya. Jadi Tuhan memiliki tujuan dalam menyelamatkan kita. Kehidupan kita untuk memuliakan Allah. Untuk mengerjakan segala sesuatu yang sudah direncanakan Tuhan. Jadi kalau kita sudah dilengkapi oleh Tuhan, diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, dicukupkan dalam segala yang dibutuhkan. Ayo kita sama-sama mengerjakan untuk melakukan kehendak Dia, bukan kehendak kita. Kehendak Dia. Dan melakukan hal yang baik seperti yang diajarkan kepada kita.
Kalau kita membaca dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 10 itu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan itu memperlengkapi kita supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diajarkan, terapkan, lakukan di dalam kehidupan kita, di rumah, di pekerjaan, di sekolah, di mana saja. Kita lakukan yang baik. Jangan mengabaikan tujuan Tuhan untuk melaksanakan keinginan pribadi, keinginan sendiri. Tuhan itu punya keinginan adalah kita sebagai umatnya bisa menyenangkan Dia. Dengan kita melakukan sesuatu yang berkenan, sesuatu yang baik, menolong orang lain, menolong orang yang susah, berbuat baik, tersenyum kepada tetangga kanan kiri. Itu sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Dan kita bisa menjadi berkat bagi siapapun. Itu. Jadi itu yang diinginkan Tuhan. Kalau kita taat, melakukan yang dikehendaki Tuhan, itu akan mendatangkan peninggian untuk diri kita sendiri. Ada kebahagiaan tersendiri kalau kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Pasti Tuhan akan memuliakan kita. Kita akan sungguh-sungguh diberikan kebahagiaan tersendiri oleh Dia. Kita ingat Daud. Daud itu dipilih Tuhan karena dia adalah orang yang begitu cinta dengan Tuhan, setia dengan Tuhan. Dia selalu melakukan kehendak-Nya. Sehingga Daud itu sungguh-sungguh dipilihnya menjadi raja. Kenapa yang terjadi? Si Daud merasakan bahagia. Ada kebahagiaan tersendiri karena dia melakukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Dia diangkat, katakanlah seperti itu. Diberikan kehormatan tersendiri. Sama. Hidup kita kalau kita sungguh-sungguh bisa melakukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang indah dari Tuhan. Jadi jangan kita jemu-jemu untuk melakukan yang baik. Mungkin kalau kita dilukai orang lain, jangan membalas melukai orang lain. Maafkan, beri pengampunan. Memang orang Jawa mungkin hanya 3 kali lah, aku tegak, 3 kali aku memberikan pengampunan, aku bolak-balik kalau seperti itu. Ogah. Tapi bagi Tuhan kan pengampunan itu tidak cukup 3 kali, tidak cukup 7 kali kan. Tapi berkali-kali, enggak ada batasnya. Jadi kalau mungkin istrinya melakukan kesalahan, ya diampuni. Suami yang melakukan kesalahan, ya diampunilah. Dan arahkan supaya dia kembali kepada cinta kepada Tuhan. Mungkin anak melakukan kesalahan, ya diampuni. Dan arahkan anak itu supaya bisa kembali kepada Tuhan. Kan seperti itu. Melepaskan pengampunan. Saudara kami kasih, itu yang harus kita lakukan. Orang yang sudah dilengkapi harus bisa memberikan kesaksian baik di tengah-tengah dunia ini. Ini kesaksian yang baik. Contoh saja kalau muda-mudi, ya kalau zaman-zaman sekarang kan sudah katakanlah sangat brutal gitu ya kalau pacaran itu. Sudah kadang-kadang melebihi apa yang tidak diinginkan orang tua. Tapi bagi anak-anak Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, ada batasannya. Ya, ada batasannya. Kalau zaman dulu, zaman bapak-bapak kita, gandeng tangan aja itu kan katakanlah enggak mungkin, katakanlah sudah tabu. Kamu belum nikah jangan gandeng tangan seperti itu. Sekarang kan enggak. Sekarang kan sudah seperti itu.
Tapi adalah kita tetap membatasi, jangan sampai katakanlah sesuatu yang tidak berkenan terjadi dalam hidup kita. Gitu. Jadi menjadi kesaksian. Mungkin bagi orang lain katakanlah, somben milikku sekarang milikku, misalkan seperti itu kan. Enggak, bagi kita enggak. Sebelum katakanlah disahkan, diberkati dalam gereja, tidak boleh satu itu dilakukan. Tidak boleh. Jadi perlu dijaga dengan baik. Dikontrol dengan baik. Supaya kita menjadi kesaksian. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Ada sebuah kesaksian, ada sebuah video yang sudah beredar cukup lama. Ada seorang yang setiap hari dia selalu melakukan yang terbaik. Menolong orang lain. Mendoakan orang lain. Ada kucing yang terlantar, kucing ini dipelihara, dirawat. Mungkin ada anjing yang terlantar, dirawat. Kesaksiannya di mata masyarakat sangat luar. Si itu loh, dia orang Kristen, dia orangnya baik sekali. Ya, dia menolong orang lain. Dia nggak pandang bulu siapa yang ditolong. Termasuk binatang pun ditolong. Ya, mari Bapak Ibu, lewat kesaksian itu yang dia lakukan jadi berkat bagi banyak orang. Kita akan rindu gereja kita semakin maju, gereja kita semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tunjukkan bahwa kita berbeda dengan mereka. Ya, kita punya prinsip yang kuat di dalam Yesus Kristus. Kita harus sungguh-sungguh punya pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat dalam ajarannya. Harus kuat. Supaya kita sungguh-sungguh bisa melakukan yang terbaik di mata Tuhan dan di mata masyarakat. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Akhirnya, opo Kristen tapi sepodo wae begitu. Karena kita jangan sampai kita sama dengan mereka, berbeda lah. Ya, berbeda. Dan bagian yang terakhir, Allah itu turut bekerja di dalam kehidupan kita. Kata turut bekerja dalam kehidupan kita, itu meyakinkan bahwa kehadiran Tuhan itu meyakinkan kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena kita disertai Tuhan kan. Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya. Sehingga kalau Tuhan itu bersama dengan kita, ada hadirat Tuhan yang kita rasakan, kita dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Bisa melakukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Karena Allah bersama dengan kita. Dan dengan Allah bersama dengan kita, itu merasakan hadiratnya dan bisa katakanlah menaklukkan takutan dalam hidup kita. Menaklukkan kecemasan dalam hidup kita. Karena bersama dengan kita Allah. Itu kuncinya di situ. Jadi Allah bekerja dalam hidup kita. Allah ada bersama dengan kita. Kalau Allah bersama dengan kita, ngapain kita cemas? Mengapain kita ketakutan? Takutan, kecemasan itu bisa sirna. Aku percaya, aku sanggup melakukan itu. Aku sanggup menjalani tugas dan tanggung jawabku. Aku sanggup untuk menjadi suami yang baik. Aku sanggup untuk menjadi istri yang baik. Aku sanggup menjadi orang tua yang mengayomi anak-anak dengan baik. Itu karena ada Allah bekerja bersama dengan kita. John Calvin itu mengatakan demikian. Perbuatan kita yang dilakukan dengan bau anugerah Kristus
memancarkan bau harum di hadirat Allah. Kalau tidak, perbuatan kita berbau busuk. Ini, kalau Allah bersama dengan kita, dan kita merasakan ada anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, dan kita melakukan sesuatu karena Allah bersama dengan kita, maka baunya Allah itu bersama dengan apa yang aku lakukan untuk orang lain, untuk katakanlah untuk keluarga, untuk family, untuk pekerjaan Tuhan, itu baunya menjadi harum. Tetapi kalau enggak bersama dengan Tuhan, baunya adalah busuk. Boleh kami kasih? Jadi pentingnya kalau Allah itu selalu bersama dengan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hidupku ada Kristus yang bekerja bersama-sama dengan hidupan kita masing-masing? Kalau belum, apa yang kita lakukan itu kurang baik. Karena tidak ada bau wangi yang seperti Yesus lakukan. Oleh karena itu, izinkanlah Kristus ada bersama dengan kita. Hidup kita sudah harus diubahkan karena Kristus ada dalam hidup kita. Dan bila Kristus selalu melengkapi kita, Dia yang akan memproses kita, memberikan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Dan kita akan bisa menjalani kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu kami kasih, ini kesimpulan dari kitab Ibrani yang kita baca tadi. Bahwasanya menjadi umat Kristen tidak hanya Kristen tok, tetapi sungguh-sungguh bisa menjalani sebagai miliknya Kristus. Yaitu harus mau dilengkapi tadi, sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa hidup berkenan di hati Tuhan. Melakukan kehendak-Nya. Dan apapun yang kita lakukan karena bersama dengan Dia, maka baunya harum. Sedap, enak, jadi berkat bagi siapapun. Saya rindu kita semua yang sebagai jemaat GKN di sini, bila kita berlomba-lomba menunjukkan bau yang harum karena kita disertai Yesus Kristus. Sehingga apa yang kita lakukan itu karena untuk Kristus dan kita bersama dengan Kristus, jangan minta imbalan. Sudahlah, pasti Tuhan sudah memperhitungkan semua itu. Sudahlah, gak usah dieling-eling apa yang kita lakukan. Untuk orang lain jangan kita ingat lagi. Sudah, apa yang kita lakukan, tangan kanan kita jangan diketahui tangan kiri kita. Apa yang sudah kita tabur pasti akan menuai. Taburlah yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Pasti kita akan menuai saatnya nanti. Jadi saya berharap firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh bisa dimengerti, bisa dipahami, dan juga diterapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan kita selalu ingat bahwa hidup ini harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Harus bisa melakukan kehendak-Nya. Kami memujikan kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, haleluya, ajaib Tuhan.
ajaib Tuhan. Bapa, hari ini kami kembali mengucapkan puji dan syukur atas penyertaan dan pelindungan Tuhan di dalam kami beribadah dari awal hingga akhirnya. Dan kami merasakan mendapatkan kekuatan kembali, peneguhan iman kami semakin hari semakin luar biasa. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kalau tadi pagi kami telah dihantar oleh Tuhan, maka hari ini juga kami akan meninggalkan gereja, kami juga akan dihantarkan Tuhan, dan kami digandeng oleh Tuhan, sehingga kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Baik yang jauh maupun yang dekat tetap mendapatkan lawatan-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati lumbung-lumbung kami. Tuhan memberkati buah kandungan kami. Tuhan memberkati sawah ladang kami. Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam rumah tangga kami. Dan Tuhan pun akan selalu ada di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan bisa menghasilkan berkat. Sidang jemaat yang kami kasihi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.